Selanjutnya supaya selesai kajian ayat ini yang cukup panjang, khususnya yang berkaitan dengan pesan-pesan Luqman sebagai inti dari surat ini, dari ayat-ayat yang sudah berapa minggu kita bahas. Langsung masuk ke yang akhir, fiqhul ayati, kandungan ayat. Dari semua ayat yang sudah diuraikan, kalau disimpulkan kandungannya ada 11 di sini. Yang pertama, takriru wujubi tauhidillahi wa tandidu bisirki. Menetapkan atau menegaskan keharusan mengesahkan Allah dan mengancam dari menyekutukannya. Jadi intinya di antara kandungan ayat ini berkaitan dengan keharusan mengesahkan Allah, kemudian mewaspadai dan hati-hati untuk tidak menyekutukannya. Jadi menetapkan keharusan mengesahkan Allah, lalu ancaman agar tidak menyekutukannya, gitulah. Yang kedua, bayanul hikmah, menjelaskan hikmah. Menjelaskan di antara makna hikmah. Di antaranya adalah wahya syukrullahi ta'ala. Manifestasi atau esensi hikmah di antaranya bersyukur kepada Allah, bitaatihi, dengan menjalankan ketaatannya, wa dzikrihi, dan mengingat-ingatnya atau berzikir kepada Allah. Idla yashkuru illa akilun faqihun. Karena tidak ada yang bisa bersyukur kecuali orang yang berpikiran cerdas dan paham hukum. Maka di antara makna hikmah bersyukur kepada Allah dengan menjalankan ketaatannya dan mengingat Allah. Karena orang yang bisa bersyukur itu di antaranya adalah orang yang berpikiran cerdas dan paham hukum. Yang ketiga, masyru'iyatul wa'di wal irsadi lil kabiri was sagiri wal qaribi wal ba'id. Ada keharusan secara hukum, ya. Keharusan menurut hukum untuk memberi nasihat dan bimbingan baik kepada orang yang tua, ya, was-sagiri, atau orang muda lah di sini, mah. Jadi bukan yang besar dalam arti fisik, jadi orang tua ataupun anak kecil. Jadi keharusan menurut hukum untuk senantiasa menasehati dan memberikan bimbingan baik kepada orang tua ataupun kepada anak-anak, wal qaribi, yang dekat, wal ba'idi, atau yang jauh. Ya, kata kuncinya adalah al-wa'du wal irsad. Pentingnya memberikan nasihat, bimbingan pada siapa saja, orang tua atau anak-anak, orang yang jauh atau orang yang dekat sama. Yang keempat, at-tahwilu fi sa'nis syirki wa innahu ladzulmun adim. Menganggap besar persoalan kemusyrikan. Menganggap besar persoalan kemusyrikan, yakni besar, tidak boleh disepelekan dan harus dihindari. Karena persoalannya persoalan besar, bukan persoalan sepele, maka kemusyrikan harus dihindari. Wa innahu ladzulmun adzim. Karena kemusyrikan itu ada kezaliman yang sangat besar. Jadi artinya, ya, jangan disepelekan kemusyrikan itu. Jangan dianggap main-main, jangan disepelekan. Ini persoalannya persoalan serius gitu. Persoalan besar. Menyangkut akidah, menyangkut pondasi dasar beragama. Kelima, bayanu muddatir rada' wa hiya fi khilalil amaini la tajid. Menjelaskan masa penyusuan. Ibu-ibu menyusui anaknya itu dijelaskan masanya, yaitu dalam rentang waktu 2 tahun, tidak boleh lebih. 2 tahun tidak boleh lebih, itu masa ar-radha. Keenam, wujubu birril walidaini wasillatihim. Keharusan berbuat baik kepada kedua orang tua
dan menyambungkan kasih sayang kepada mereka. Keharusan berbuat baik kepada kedua orang tua menyambungkan tali kasih sayang pada mereka. 7. Takriru mabda'i la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi bi'adami ta'atil walidaini fi ghairil ma'rufi. Menetapkan prinsip tidak boleh taat kepada makhluk kalau berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Itu prinsipnya. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang berkaitan maksiat dengan Allah. Sehingga tidak boleh bi'adami ta'atil walidaini, tidak taat kepada kedua orang tua fi ghairil ma'rufi, dalam hal-hal yang bukan ma'ruf. Jadi kalau yang bukan ma'ruf, bukan kebaikan, ya nggak perlu orang tua ditaati. Ya. Orang tua ditaati itu selama memang yang diperintahkannya, selama yang diajaknya, yang disuruhnya adalah ma'ruf, yakni kebaikan yang disukai dan sesuai dengan hukum Allah. Yang ke-8, wujubu ittiba'i sabilil mu'minin, keharusan mengikuti jalan orang-orang yang beriman, yakni min ahli sunnati wal jamaati. Ini jalan yang dicontohkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Wa hurmati ittiba'i sabili ahli bid'ah wa dhalalah. Dan haram mengikuti jalan orang-orang yang suka bid'ah dan jalan kesesatan. Wattabi sabila man anaba ilayya di ayatnya. Ini keharusan mengikuti jalan orang-orang beriman, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Haram mengikuti jalan orang-orang yang banyak melakukan kebid'ahan atau hal-hal yang menyesatkan. 9. Wujubu muraqabatillahi ta'ala, keharusan merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah. Wa adamil istighfafi bil hasanati was sayyi'ah, dan tidak boleh menyepelekan kebaikan dan kejelekan. Mahma qallat wa sagurat, meskipun sedikit dan kecil. Jadi kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya, kan? Demikian pula kejelekan sekecil apapun ada balasannya. Makanya jangan disepelekan, karena semua diketahui oleh Allah. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Semuanya tercatat. Nah, itulah muraqabah, merasa diawasi, diintai, diketahui oleh Allah. 10. Wujubu iqamis sholati, keharusan menegakkan sholat. Wal amri bil ma'rufi, memerintah kebaikan. Wan nahyi 'anil munkari, melarang kemunkaran. Was sabri 'ala ma yalhiqu al amira wan nahi min adab, bersabar atas apa yang mungkin menimpa orang yang memerintahkan dan melarang, memerintahkan kebaikan, melarang kemunkaran, yakni derita, maksudnya atas derita yang mungkin menimpa orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemunkaran. 11. Hurmatut takaburi wal ikhtiyali fil masjid, yaitu haram bersikap sombong, bersifat angkuh ketika berjalan. Wa wujubul qasdi fil masjid, keharusan bersifat sederhana ketika berjalan. Was-sauti, dan mengeluarkan suara. Fala yusri, tidak terlalu cepat ketika berjalan. Wala yarfa'u sautahu, dan tidak meninggikan suaranya. Illa ala qadril hajah, kecuali sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi yang terakhir ini haram bersikap sombong, haram bersikap angkuh ketika berjalan. Nah, seterusnya adalah keharusan bersikap sederhana, artinya sedang-sedang saja ketika berjalan dan ketika mengeluarkan suara. Nah, kalau berjalan jangan terlalu cepat. Kalau bersuara atau artinya berbicara, jangan meninggikan suaranya, kecuali kalau dibutuhkan. Misalnya jaraknya agak jauh atau perlu, misalnya audiennya banyak, baru suaranya agak dikeraskan. Demikian, wallahu a'lam.